warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala sadatil kiram wa ala alihi wa sahbihi dhawil hidayati wal ikram. Amma ba'du. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Akhir-akhir ini semangat nasionalisme menjadi persoalan yang hangat dibicarakan. Stigma negatif anti NKRI dan anti kebinekaan terhadap sekelompok umat Islam menjadi isu yang diperdebatkan. Masing-masing pihak mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok yang paling nasionalis, sementara kelompok lain dituduh berusaha untuk menepis. Hadirin yang berbahagia, betapa miris keadaan negara Republik Indonesia tercinta saat ini. Persatuan dan kesatuan hampir punah karena perbedaan suku, bangsa ataupun agama membuat bangsa Indonesia tenggelam ke dalam ranah yang begitu menyedihkan. Hadirin, komitmen kebangsaan sudah sejak dulu ditanamkan dalam hati sanubari warga negara sebagai sikap pembelaan. Cinta tanah air menjadi doktrin kebangsaan yang tidak dapat dielakkan dalam tatanan kehidupan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Nasionalisme hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan persatuan bangsa, bukan menjadi isu yang membuat kita pecah dan tidak bertenggang rasa, membuat kita terjebak di ambang bencana. Padahal Islam, hadirin, sejak 14 abad yang silam telah membangun peradaban dunia atas dasar persaudaraan dan kebersamaan sesama manusia tanpa memandang ras, suku ataupun agama. Lantas, bagaimanakah konsep nasionalisme dalam Islam? Untuk menjawabnya, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Islam dalam membangun semangat persaudaraan dan kebangsaan. Sebagai rujukan syarahan ini, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak pula mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Di dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti halaman 234 menjelaskan di antara sebab turunnya ayat ini adalah ketika Asma binti Abu Bakar beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma meminta pendapat. Ya Rasulullah, saya dikunjungi ibu kandungku Siti Kutailah, seorang yang musyrikah. Kemudian Asma bertanya kembali kepada Rasul, ya Rasulullah, bolehkah saya berbuat baik kepadanya sedangkan ibu kandungku seorang yang musyrik? Kemudian Rasul menjawab, iya, tentu saja boleh. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka yang tidak membuat agamamu terkucil Dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu sehingga kamu merasa terpencil. Demikian pula yang diungkapkan oleh Abu Ja'far At-Tabari di dalam tafsirnya At-Tabari, yakni pada bab 8 juz 23 halaman 321 sampai 322. Beliau menjelaskan bahwa kalimat al-tabarruhum wa tuqsitu ilaihim yang bermakna perintah kepada manusia untuk berlaku adil dan berbuat baik terhadap semua orang kafir dimanapun dan kapanpun selama mereka masih berlaku santun. Betul hadirin? Hadirin yang berbahagia, nasionalisme merupakan sikap kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan Etnis yang berlainan, wilayah yang saling berkaitan, atau pengalaman sejarah yang sejalan, serta kepentingan untuk hidup bersama dalam satu negara kesatuan sebagai bangsa yang merdeka atas dasar kebersamaan dan persaudaraan. Nasionalisme
hendaknya dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan ketahanan suatu bangsa secara bersama-sama mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang terpendam dalam asa dan cita-cita. Saudaraku, isu anti NKRI dan anti kebinekaan pada saat ini muncul karena persoalan politik dan sosial yang amburadul, merambat ke persoalan-persoalan lain yang timbul. Kita seperti bercerai-berai dan merasa terpukul sehingga Rasa cinta tanah air pun semakin tumpul. Padahal sebuah ungkapan bijak menyatakan Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. inilah hadirin yang kita jadikan sebagai acuan dalam membangun semangat persaudaraan dan kebangsaan agar menuju Indonesia yang jaya. Untuk meraih kemuliaan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Majelis Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, menurut Muhammad Quraisyab di dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 617 beliau menjelaskan bahawa kata syu'uban dan qabail merujuk pada struktur sosial yang paling besar dan beragam, yaitu suku dan bangsa atau nation and tribes. Demikian pula yang diungkapkan oleh Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, yakni pada jilid 10 halaman 401 sampai 402 menjelaskan bahawa kata lita'arafu yang berarti keharmonisan, bahwasanya manusia dituntut untuk saling kenal mengenal, bukan menimbulkan perpecahan yang membuat perselisihan, gontok-gontokan, bahkan perpecahan antar umat beragama. Na'udzubillahi min zalik. Struktur sosial yang demikian unik ini tidak lain adalah Mahakarya Allah yang fungsinya lil musyarakati baina ithnaini fa aktsara. Bukankah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, Tak sayang tentu tak cinta. Bersatu kita kokoh, berseteru kita roboh. Dari uraian demi uraian yang kami sampaikan tadi, kiranya dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, semangat nasionalisme merupakan perwujudan dari sikap iman yang benar serta rasa persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Yang kedua, semangat nasionalisme merupakan sikap perwujudan iman yang benar, yakni sikap toleran antar warga negara dan sikap rela berkorban demi negeri Indonesia tercinta menuju Indonesia Jaya. Untuk mengakhiri syarahan ini, mari kita dengarkan senandung syair berikut ini. Wujudkanlah ukhuwah wataniyah agar tercapai cita-cita mulia, membangun negeri makmur sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Akhirnya Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.